Pernahkah kamu mendengar orang menyeberangi sungai tanpa satu tetes air pun menyentuh tubuhnya? Di Baghdad, hanya satu orang yang bisa melakukannya. Namanya Abu Nawas, si licik yang membuat para ulama geleng kepala, dan Raja Harun al-Rasyid hampir kehilangan sabar. Hari itu, matahari Baghdad bersinar terik. Di halaman istana, Raja duduk di kursi marmer, wajahnya murung. Sudah 3 hari tak ada hiburan yang bisa membuatnya tertawa. Semua penghibur istana sudah tampil, penari, penyair, hingga pelawak. Tapi tak satu pun bisa mengusir bosannya. Penasihat kerajaan berbisik, "Tuanku, ada satu orang yang belum dipanggil. Dia bukan pelawak, tapi mampu membuat semua orang tertawa bahkan saat sedang marah." Raja melirik tajam, "Kau bicara tentang Abu Nawas?" "Benar, tuanku." Raja tersenyum samar. "Baik, suruh dia datang. Tapi kali ini, aku ingin mengujinya dengan sesuatu yang tidak bisa disiasati oleh lidahnya." Petik 2. Tak lama, Abu Nawas datang dengan pakaian sederhana dan tongkat kayu di tangan. Ia membungkuk dalam, "Wahai Raja, aku datang membawa kepala yang siap digunakan, bukan mulut yang siap membantah." Raja menatapnya tajam tapi menahan tawa. "Kepalamu akan berguna kalau kau bisa berpikir cepat hari ini." Abu Nawas mengangkat alis. "Jika begitu, hari ini aku akan berpikir lebih cepat dari angin." Raja berdiri dan menunjuk ke arah jendela istana. Dari sana terlihat sungai Tigris mengalir deras. "Aku ingin kau menyeberangi sungai itu. Tapi dengan satu syarat." Abu Nawas menatap sungai, lalu menoleh ke Raja. "Syarat selalu lebih berbahaya daripada perintah." "Sebutkanlah." Raja tersenyum licik. "Kau harus menyeberang tanpa satu bagian tubuhmu pun menjadi basah. Jika berhasil, aku beri 1 peti emas. Tapi kalau gagal, 3 hari kau akan tidur di penjara." Semua orang tertawa. Seorang pengawal berteriak, "Itu mustahil. Bahkan burung pun harus menyentuh air jika jatuh." Abu Nawas menatapnya sambil tersenyum. "Burung terbang dengan sayap, aku terbang dengan akal." Raja mengetuk tongkatnya ke tanah. "Jadi bagaimana, Abu Nawas? Berani atau takut?" "Takut tidak membuat orang selamat, tuanku. Tapi berani tanpa pikir panjang membuat orang basah kuyup. Beri aku waktu 1 malam. Besok pagi, aku akan menyeberangi sungai tanpa basah sedikit pun." Petik 2. Raja menatapnya curiga. "Jangan coba-coba berbohong. Berbohong adalah dosa, tuanku. Tapi bermain dengan kata-kata, itu seni." Kerumunan tertawa lagi. Raja akhirnya mengangguk. "Baik, aku beri waktu 1 malam. Besok pagi kita lihat apakah akalmu lebih kering dari air sungai itu." Abu Nawas menunduk hormat. "Izinkan hamba berpikir sambil tidur, tuanku. Karena di kepala ini, ide lahir saat mata tertutup." Raja mengibaskan tangan. "Pergilah. Tapi ingat, kalau besok kau basah, kau akan kering di dalam penjara." Abu Nawas melangkah pergi dengan langkah tenang. Satu tangan memegang tongkat, satu lagi mengelus janggutnya. Ia menatap langit yang memerah di atas sungai Tigris. Menyeberang tanpa basah. Itu bukan tentang air. Itu tentang cara orang memandang perintah. Ia tertawa kecil. "Kalau Raja ingin permainan, aku akan memberinya teka-teki yang bahkan air pun tak bisa menjawab." Petik 2. Malam mulai turun di Baghdad. Di langit, bulan menggantung seperti mata yang ingin tahu apa rencana si cerdik itu. Sementara di tepi sungai, bayangan Abu Nawas memanjang, seolah menyeberang lebih dulu, tanpa basah sedikit pun. Pagi itu, tepi sungai Tigris dipenuhi orang. Pedagang, prajurit, hingga anak-anak berdesakan ingin melihat keajaiban, bagaimana mungkin Abu Nawas menyeberangi sungai tanpa basah. Raja Harun al-Rasyid duduk di kursi emas, diapit 2 pengawal. Wajahnya terlihat cerah, tapi matanya penuh rasa ingin tahu. "Apakah Abu Nawas sudah datang?" tanyanya. "Sudah, tuanku. Ia sedang berjalan ke sini," jawab salah satu pengawal. Dari kejauhan tampak Abu Nawas melangkah santai. Jubahnya sederhana, tapi kepalanya tegak, seolah ia akan memenangkan pertempuran akal. Di tangannya, hanya ada tongkat kayu dan seutas tali. "Lihat itu," seru salah satu penonton. "Dia bahkan tidak membawa perahu." Petik 2. "Dia gila," sahut yang lain. "Mungkin hari ini air sungai akan menertawakannya." Abu Nawas sampai di depan raja, menunduk hormat. "Apakah kau sudah siap?" tanya sang raja dengan nada menantang. "Siap, tuanku. Tapi izinkan aku bertanya satu hal." "Apa itu? Apakah Baginda ingin aku menyeberangi sungai, atau ingin aku basah?"
Raja mengerutkan dahi. Aku ingin kau menyeberangi sungai tanpa basah. Itu jelas. Abu Nawas tersenyum lebar. Bagus. Berarti kita sepakat, tujuan bukan basahnya, tapi menyeberangnya. Raja mengangguk pelan, belum paham arah pikirannya. Lakukanlah sekarang, Abu Nawas, perintahnya. Abu Nawas melangkah ke tepi sungai. Ia berdiri menghadap air yang berkilau. Semua mata tertuju padanya. Ia menatap sungai itu lama, lalu berkata pelan, "Sungai, hari ini kau akan kalah oleh akal manusia." Petik 2. Ia menancapkan tongkatnya di tanah, lalu mengikatkan tali pada tongkat itu. Ujung tali lain diikat pada seekor keledai tua yang sudah menunggunya di pinggir jalan. Orang-orang tertawa keras. "Apakah keledai itu yang akan menyeberang untukmu?" teriak seorang prajurit. Abu Nawas menjawab tenang, "Keledai adalah sahabat yang setia. Tapi hari ini dia akan belajar sesuatu tentang logika." Raja tertarik. "Aku ingin tahu arah pikirannya," bisiknya pada penasihat. Abu Nawas lalu berkata lantang, "Wahai rakyat Baghdad, saksikan baik-baik. Aku akan menyeberangi sungai tanpa satu tetes air pun menyentuh tubuhku." Orang-orang menahan napas. Ia menepuk punggung keledainya dan berbisik, "Kau tunggu di sini. Aku akan menyeberang." Setelah itu, Abu Nawas berbalik, berjalan menjauh dari sungai. Semua orang terdiam. Raja berdiri. "Hei, kemana kau pergi?" Abu Nawas menjawab sambil terus berjalan, "Menyeberang, tuanku." Petik 2. "Tapi sungainya di belakangmu." "Betul, dan di depan sana, ada jembatan yang menyeberangi sungai itu." Orang-orang mulai berbisik. Apakah dia serius? Abu Nawas berjalan makin jauh, melewati pasar, melewati kebun kurma, lalu hilang di tikungan menuju arah hulu. Raja masih duduk dengan ekspresi campur antara bingung dan tertawa tertahan. "Apakah dia sedang menipuku?" gumamnya. Penasihat kerajaan tersenyum tipis. "Tuanku, Abu Nawas tak pernah menipu. Ia hanya menafsirkan kata-kata lebih tajam dari pedang." Petik 2. Raja berpikir sejenak. "Baik, biarkan dia. Aku ingin lihat bagaimana akhir permainan ini." Kerumunan masih bertahan di tepi sungai hingga matahari naik tinggi. Mereka menunggu, penasaran bagaimana Abu Nawas akan muncul di seberang tanpa basah sedikit pun. Dan di tengah keheningan, seseorang berteriak, "Lihat! Lihat ke seberang!" Semua menoleh ke arah barat sungai. Di sana, di antara pepohonan palem, tampak bayangan Abu Nawas sedang melangkah di tepian. Tubuhnya kering, jubahnya berkibar tertiup angin, dan senyum licik tergambar jelas di wajahnya. Raja berdiri, wajahnya berubah dari bingung menjadi kagum. "Dia benar-benar menyeberang?" tanyanya pelan. Penasihat menjawab, "Jika kata-kata Baginda adalah hukum, maka Abu Nawas baru saja menyeberanginya dengan hukum yang sama, tanpa basah sedikit pun." Petik 2. Raja tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap sungai Tigris yang berkilau di bawah matahari dan bergumam, mungkin sungai pun sedang menahan tawa. Sementara itu, dari seberang, Abu Nawas mengangkat tongkatnya tinggi dan berteriak, "Tuanku, besok aku akan kembali dengan jawaban lengkap, agar sungai ini benar-benar mengaku kalah oleh akal manusia." Dan suara tawanya menggema di sepanjang tepi sungai, mengalun bersama arus yang deras. Sore hari, tepi sungai Tigris kembali dipenuhi orang. Matahari condong ke barat, memantulkan cahaya keemasan di permukaan air. Semua mata menatap seberang sungai, menunggu Abu Nawas kembali. Desas-desus menyebar di antara kerumunan. Ada yang bilang dia kabur, ada yang yakin dia sedang menyiapkan keajaiban. Raja Harun al-Rashid duduk di kursi kebesarannya, tampak gelisah. "Aku tidak suka ditunggu seperti ini," gumamnya. Apakah dia pikir waktu kerajaan bisa dia mainkan sesuka hati? Petik 2. Penasihatnya menunduk sopan. "Tuanku, bila ini tipu daya, pasti Abu Nawas sudah lari. Tapi kalau dia belum muncul, berarti ia sedang menyiapkan sesuatu yang besar." Belum sempat Raja menjawab, dari arah seberang sungai terdengar teriakan, "Tuanku Raja, hamba sudah di sini." Semua kepala serempak menoleh. Di tepi sungai, tampak Abu Nawas berdiri dengan jubah yang masih kering. Ia melambaikan tangan lebar-lebar, tersenyum seolah tak ada yang aneh. Raja berdiri. "Abu Nawas, bagaimana kau bisa di seberang sana tanpa menyentuh air?" Abu Nawas menangkupkan tangan di mulutnya agar suaranya terdengar. "Tenang, tuanku, aku hanya mengikuti perintah. Hamba menyeberangi sungai tanpa basah. Dan lihatlah, tak ada setetes pun air di tubuh ini." Kerumunan mulai ribut, ada yang tertawa, ada yang bingung.
Salah satu prajurit berteriak, tapi dia menyeberang lewat jembatan di hulu. Itu bukan ajaib, itu curang. Petik 2. Raja menatap penasihatnya. Benarkah? Apakah itu berarti dia melanggar perintahku? Penasihat menatap Abu Nawas dari kejauhan, lalu berkata, hati-hati, tuanku tidak pernah mengatakan harus menyeberangi melalui air. Tuanku hanya berkata, menyeberangi sungai tanpa basah. Raja terdiam beberapa detik. Wajahnya menunjukkan antara kagum dan kesal. Jadi dia lagi-lagi bermain dengan kata-kataku. Begitulah Abu Nawas, tuanku. Ia tidak melawan perintah, ia hanya menafsirkan dengan cara yang berbeda. Raja menarik napas panjang. Kalau begitu, aku ingin bukti lebih. Aku ingin dia menyeberang kembali ke sini, di hadapan semua orang. Petik 2. Suara raja menggema di sepanjang sungai. Abu Nawas menangkupkan tangan di depan mulutnya dan berteriak, apakah perintahnya sama, tuanku? Raja menjawab lantang, ya. Kembali ke sini tanpa basah sedikit pun. Petik 2. Abu Nawas menunduk sejenak, lalu tertawa. Baik, tuanku, tapi bersiaplah. Kali ini bukan sungai yang akan kering, tapi logika manusia yang akan kebasahan. Kerumunan tertawa, sebagian bingung dengan maksudnya. Abu Nawas lalu berjalan menuju jembatan di hulu, tapi berhenti di tengah jalan. Ia memandangi air yang berputar di bawahnya, lalu berbicara sendiri, orang bisa menyeberang sungai dengan tubuh kering, tapi belum tentu pikirannya. Petik 2. Ia lalu menatap ke arah istana. Raja ingin melihatku menyeberang lagi. Baik. Tapi kali ini aku akan menyeberangi dua hal sekaligus, sungai dan pemahamannya. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas tampak berjalan di tepian jembatan. Ia berhenti, lalu mengambil tongkatnya dan menggambar sesuatu di tanah. Orang-orang di sisi lain menunggu cemas. Tiba-tiba, ia berbalik arah dan menghilang di balik tikungan jalan menuju sisi lain dari sungai. Raja bangkit dari kursinya. Apalagi yang dia lakukan sekarang? Penasihatnya berkata pelan, tuanku, mungkin ia sedang menyiapkan cara untuk menyeberang tanpa bergerak. Raja menatap penasihat itu dengan heran. Bagaimana mungkin seseorang menyeberangi sungai tanpa bergerak? Dengan pikiran, tuanku, jawab penasihat itu tenang. Kerumunan semakin penasaran. Waktu berlalu, matahari hampir tenggelam. Tiba-tiba dari sisi istana, tepat di belakang raja, terdengar suara langkah kaki disertai tawa pelan. Tuanku raja, suara itu datang dari arah belakang singgasana. Semua orang menoleh, dan di sana, berdiri Abu Nawas dengan pakaian tetap kering, tersenyum sambil berkata, hamba sudah menyeberang lagi. Raja terperanjat, bagaimana kau bisa di sini? Aku baru saja melihatmu di seberang sungai. Abu Nawas menjawab santai, tadi hamba memang di seberang, lalu berjalan memutar melewati jembatan di hulu, dan kini hamba kembali ke sini. Bukankah itu artinya hamba menyeberangi sungai dua kali, dan tetap kering? Raja tak bisa menahan diri. Ia menatap Abu Nawas lama, lalu berkata pelan, kau membuat kata-kata tampak seperti permainan. Abu Nawas tersenyum tipis. Bukan kata-kata yang jadi permainan, tuanku. Hanya orang yang tak berhati-hati memainkannya akan tenggelam dalam maknanya. Raja menatapnya tajam. Kau memang belum basah, Abu Nawas. Tapi sabarlah. Aku belum selesai menguji akalmu. Petik 2. Abu Nawas menunduk hormat. Kalau begitu, hamba akan siap. Karena setiap tantangan dari raja, adalah sungai baru yang menunggu diseberangi. Dan dari balik langit Baghdad yang mulai gelap, suara tawa kecil Abu Nawas kembali menggema, membuat semua orang yakin, air bisa mengalir, tapi akal Abu Nawas tak pernah tenggelam. Keesokan paginya, Baghdad kembali ramai. Berita tentang Abu Nawas yang menyeberangi sungai tanpa basah menyebar ke seluruh kota. Dari tukang roti hingga penjaga istana, semua membicarakannya. Ada yang mengaguminya, ada juga yang menganggapnya hanya beruntung. Raja Harun al-Rashid memanggil Abu Nawas sekali lagi. Aku belum puas, katanya dengan nada serius. Kali ini aku ingin bukti di depan mataku. Aku ingin melihatmu menyeberangi sungai itu tanpa basah, tanpa jembatan, dan tanpa perahu. Petik 2. Abu Nawas mengelus janggutnya pelan. Tanpa jembatan, tanpa perahu, dan tanpa basah. Berarti Baginda ingin aku menantang air itu sendiri. Benar, kata Raja tegas. Jika kali ini kau bisa, aku akan memberi 1 peti emas dan 1 keledai baru. Tapi kalau gagal, kau akan tinggal di penjara seminggu.
Abu Nawas tersenyum lebar. Hadiah besar, tapi hukumannya juga besar. Baiklah, tuanku, izinkan aku berpikir sejenak. Kerumunan di tepi sungai semakin banyak. Anak-anak memanjat pohon, pedagang berhenti berdagang, semua ingin tahu trik apa yang akan dipakai Abu Nawas kali ini. Ia berdiri di tepi sungai, memandangi air yang mengalir deras. Lalu ia berkata, air ini tidak pernah salah. Yang salah adalah orang yang tidak tahu caranya menghadapi air. Raja melipat tangan di dada. Cukup bicara, tunjukkan. Abu Nawas mengangguk. Ia lalu berteriak, wahai para saksi, saksikan baik-baik. Hari ini aku akan menyeberangi sungai tanpa basah, tanpa perahu, tanpa jembatan. Petik 2. Kerumunan menahan napas. Ia melangkah mundur beberapa langkah, lalu berhenti. Ia menancapkan tongkatnya di tanah, lalu memandang raja. Tuanku, katanya tenang, apakah Baginda yakin berdiri di sisi sungai yang benar? Petik 2. Raja mengerutkan kening. Apa maksudmu? Abu Nawas menjawab, sebelum aku menyeberang, aku harus tahu sisi mana yang disebut seberang. Raja menjawab cepat, tentu saja sisi tempatmu berdiri sekarang. Petik 2. Abu Nawas tersenyum. Baiklah. Ia lalu mundur beberapa langkah, berjalan perlahan ke arah istana, dan berhenti di depan raja. Sekarang hamba sudah berpindah ke sisi lain, bukan? Raja terdiam beberapa detik, lalu menyadari logika itu. Ia menatap Abu Nawas dengan wajah bingung. Jadi kau menyeberang sungai tanpa menyentuh air, hanya dengan berpindah tempat berpikir. Abu Nawas mengangguk. Betul, tuanku. Sungai bukan hanya air. Sungai adalah batas. Dan ketika seseorang berpindah dari satu pemahaman ke pemahaman lain, bukankah itu juga menyeberang? Kerumunan meledak tertawa. Ada yang menepuk dahi, ada yang bertepuk tangan. Raja menatapnya lama, lalu berkata, kau mengubah permainan menjadi pelajaran. Petik 2. Abu Nawas membungkuk hormat. Akal adalah perahu terbaik, tuanku. Ia bisa membawa manusia menyeberangi sungai manapun tanpa takut basah. Namun raja belum puas. Baiklah, katanya sambil berdiri. Kau memang tidak basah, tapi aku ingin bukti fisik. Aku ingin melihatmu benar-benar berada di seberang sungai tanpa menyentuh air sedikit pun. Abu Nawas mengangguk pelan. Kalau begitu, izinkan hamba meminta satu hal. Apa itu? Petik 2. Baginda dan semua rakyat pindahlah ke seberang sungai. Setelah itu, lihatlah ke arah sini. Maka Baginda akan melihat hamba berada di seberang sungai tanpa basah. Raja terdiam beberapa saat, lalu tertawa keras. Licik sekali kau, Abu Nawas. Abu Nawas ikut tertawa. Hamba hanya mengikuti perintah, tuanku. Kadang yang membuat manusia tenggelam bukan air, tapi logika yang mereka buat sendiri. Raja menghela napas panjang, lalu bertepuk tangan. Abu Nawas, kau bukan hanya menyeberangi sungai tanpa basah, tapi juga menyeberangi batas akalku. Abu Nawas tersenyum puas. Dan sungai pun hari ini belajar, bahwa tidak semua yang menyeberang harus berenang. Petik 2. Kerumunan tertawa keras. Beberapa orang sampai menitikkan air mata karena tak percaya. Raja akhirnya berkata, cukup. Hari ini Baghdad belajar satu hal, logika bisa lebih licin dari air. Abu Nawas menunduk. Dan kadang, itulah cara paling kering untuk mengajari orang berpikir. Matahari mulai tenggelam. Bayangan Abu Nawas memanjang di tepi sungai. Ia menatap air yang tenang dan berbisik pelan, kau tetap di tempatmu, wahai sungai. Tapi lihatlah, aku sudah bolak-balik menyeberangimu berkali-kali tanpa basah sedikit pun. Ia tersenyum kecil, melangkah pergi meninggalkan raja yang masih berdiri sambil menggeleng takjub. Malam turun di Baghdad. Sungai Tigris memantulkan cahaya bulan yang lembut, menenangkan arus yang sejak pagi menjadi saksi kecerdikan Abu Nawas. Di istana, Raja Harun al-Rasyid duduk termenung di balkon, ditemani secangkir kopi pahit dan pikirannya yang belum tenang. Orang ini sungguh membuatku bingung, gumam raja pelan. Ia tidak melanggar perintahku, tapi juga tidak melaksanakannya dengan cara yang bisa kutebak. Penasihat kerajaan yang berdiri di belakangnya berkata, hati-hati, tuanku, Abu Nawas bukan hanya pandai berbicara. Ia mengajarkan kita bahwa logika yang kaku bisa menenggelamkan akal sehat. Raja tersenyum samar. Mungkin kau benar, tapi aku ingin mendengar penjelasannya sendiri. Apakah tuanku ingin saya panggil dia sekarang? Petik 2. Ya, malam ini juga. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang. Ia tampak tenang seperti biasa, membawa tongkat kayu dan senyum kecil yang membuat semua orang waspada.
Ia membungkuk sopan. Apakah Baginda masih ingin menyeberangi sungai, atau kali ini ingin menyeberangi pikiran? Petik 2. Raja menatapnya lama. Abu Nawas, aku sudah memberimu perintah yang mustahil. Tapi kau melakukannya seolah itu permainan anak kecil. Katakanlah, bagaimana kau bisa memikirkan semua itu secepat itu? Abu Nawas tertawa kecil. Tuanku, akal manusia itu seperti sungai juga. Kalau dibiarkan mengalir bebas, ia akan menemukan jalannya sendiri. Raja mengangguk. Dan jalanmu selalu berbeda. Hamba hanya berjalan di jalur yang tak terlihat oleh orang lain, tuanku. Mereka melihat air, hamba melihat celah di antara arusnya. Raja memandangnya lekat-lekat. Apakah itu berarti kau menganggap dirimu lebih pandai dariku? Abu Nawas segera membungkuk. Tidak, tuanku. Hamba hanya lebih beruntung. Karena Baginda yang memberi perintah, dan hamba diberi kesempatan untuk memahaminya dari sisi lain. Raja tersenyum lebar. Jadi, menurutmu apa pelajaran dari semua ini? Abu Nawas menatap sungai di kejauhan. Bahwa tidak semua tantangan harus dilawan. Kadang cukup dipahami, dan tidak semua perintah berarti tindakan. Ada kalanya perintah itu ujian untuk melihat siapa yang berpikir lebih jauh. Raja terdiam beberapa saat. Angin malam berhembus pelan. Abu Nawas, katanya akhirnya, kau menyeberangi sungai tanpa basah, tapi kau juga menyeberangi batas antara kelicikan dan kebijaksanaan. Abu Nawas tersenyum. Keduanya seringkali berjalan beriringan, tuanku. Yang membedakan hanyalah niatnya. Raja tertawa keras. Kau memang pantas mendapat peti emas itu. Dan bukan hanya emas. Aku beri satu keledai baru, agar kau tak perlu berbicara sendiri saat berpikir. Kerumunan istana yang mendengar ikut tertawa. Abu Nawas menunduk hormat. Terima kasih, tuanku. Tapi jika boleh, hamba ingin satu hal lagi. Raja mengangkat alis. Apa itu? Sungai yang tadi menjadi saksi. Izinkan hamba menamainya, Sungai Akal. Karena di sanalah banyak orang tercebur dalam logika mereka sendiri. Raja terbahak. Kau benar-benar gila. Abu Nawas menimpali cepat. Kalau kegilaan membuat raja tertawa dan rakyat berpikir, maka biarlah hamba tetap gila. Petik 2. Raja tersenyum puas. Pergilah, Abu Nawas. Malam ini Baghdad tidak butuh pelawak, tapi butuh orang yang bisa menertawakan kesombongan dengan akal sehat. Abu Nawas membungkuk, lalu berjalan keluar dari istana. Di luar, angin malam berembus pelan membawa suara sungai. Ia berhenti sejenak, menatap air yang mengalir tenang. Sungai, katanya pelan, hari ini kau tak bisa membuatku basah. Tapi kau membuat seluruh Baghdad berpikir. Petik 2. Ia tertawa kecil, lalu melangkah pergi menyusuri jalan berbatu, sementara di belakangnya, gema tawanya menyatu dengan suara arus sungai. Dan malam itu, semua orang di Baghdad tahu satu hal, Abu Nawas memang bisa menyeberangi sungai tanpa basah, karena yang paling kering darinya adalah logika.